Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Ayo kita buka bukunya semuanya masing-masing. Lalu di situ pada bagian ayo membaca, di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuh kamu sehat? Nah, jadi apakah anak-anak sudah tahu apa-apa saja kewajiban yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat? Tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, kita akan membahas bersama-sama apa-apa saja sih yang harus kita lakukan agar tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Nah, yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Nah, anak-anak, tubuh kita ini sangat memerlukan makan makanan yang bergizi. Nah, kenapa juga kita harus makan dengan teratur? Kalau kita makan makanannya sudah makan yang bergizi, tetapi kita makannya tidak teratur, itu sama saja, nak. Nah, kita sudah makan nih, makan makanan yang bergizi, tetapi kita makannya seminggu sekali. Nah, itu sama saja kita menimbulkan penyakit, nak. Jadi, kalau kita makan makanan yang bergizi, harus disertai juga dengan makan dengan teratur, seperti makan sehari 3 kali. Nah, itu merupakan makan dengan teratur. Nah, di sini Ibu ada contoh dari makan makanan yang bergizi. Nah, ini merupakan contoh makan makanan yang bergizi, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau yang ini makan makanan yang tidak bergizi, dan kita juga tidak boleh terlalu sering mengkonsumsinya. Nah, oke. Setelah itu, yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, setelah kita harus makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur, kita juga harus beristirahat yang cukup. Nah, kita tidak boleh terlalu sering main-main, lasa-lasa. Nah, itu akan membuat tubuh kita menjadi lelah dan kecapean. Kalau kita sudah lelah dan kecapean, pasti kita sangat malas untuk melakukan aktivitas apapun itu. Nah, yang ketiga yaitu rajin berolahraga. Kenapa kita harus rajin berolahraga? Nah, ya karena tubuh kita ini sangat membutuhkan gerak agar otot-otot kita ini menjadi tidak sakit. Karena anak-anak sekarang itu kan sangat malas sekali melakukan olahraga. Jadi sekali kita melakukan olahraga di sekolah, karena kita tidak pernah melakukan olahraga di rumah, maka itu tubuhnya akan terasa sakit karena sama sekali tidak pernah melakukan olahraga. Karena anak-anak sekarang itu lebih suka rebahan, bermain-main. Nah, jadi kita harus sering rajin yang namanya berolahraga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu minum air putih. Karena tubuh kita ini sangat memerlukan air putih. Nah, Ibu juga tahu anak-anak sekarang itu sangat jarang juga minum air putih karena mereka lebih suka minum es-es yang ini, es-es rasa itu ya kan, es-es yang di botol itu. Nah, padahal itu tidak baik, nak, untuk tubuh. Jadi kita harus membiasakan minum air putih, karena minum air putih itu membuat tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Nah, terus apa itu hak anak? Nah, yang kedua itu, apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang hak anak terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak anak? Tidak ada yang tahu. Baik, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Hak anak itu adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dari kita dalam kandungan, nak. Sudah diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak di dalam kandungan. Nah, salah satu hak anak itu adalah tadi mendapatkan makan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Apakah sampai sini sudah paham tentang kewajiban yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat dan mengenai tentang hak mendapatkan makanan? Apakah sudah paham semuanya? Atau apakah anak-anak ada yang ingin dipertanyakan oleh Ibu? Tidak ada? Oke, baik. Kita akan lanjut ke permasalahan.
Nah, di bawahnya di situ ada sebuah permasalahan dan kita harus memberikan saran. Nah, contoh pada buku. Nah, contohnya itu seperti ini, Nak. Ibuku selalu memasak sayuran, tetapi aku tidak pernah memakannya karena tidak suka. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan kalau misalkan kita tidak suka memakan sayuran, tetapi sebenarnya tubuh kita ini sangat memerlukan sayuran? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, di situ ada 3 permasalahannya. Jadi ibu harap kalian dapat memberikan sarannya. Nah, ibu kasih contoh ya. Yang pertama tadi, maka yang sebaiknya aku lakukan adalah, ya sebaiknya aku harus memakan sayuran tersebut karena agar aku sehat dan bergizi. Nah, di situ ada 2 pertanyaan lagi. Nah, jadi ibu meminta kalian untuk memberi saran tersebut. Nah, pada bagian ayo mengamati, nah di situ ada kalimat-kalimat yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Jadi kalian sudah tidak harus repot-repot mencari dan memikir, karena di situ ada pasangannya dari permasalahan tersebut. Jadi kalian tinggal hanya menyocokkan saja mana yang cocok dengan permasalahan dan sarannya tersebut. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada ibu? Tidak ada? Nah, baik, selanjutnya pada bagian ayo berlatih, di situ ada apa, Nak? Di situ ada sebuah gambar dan di bawahnya ada sebuah teks. Ayo kita baca bareng-bareng. Setiap pagi, Bimo selalu sarapan pagi bersama keluarganya. Bimo sangat senang karena bisa sarapan bersama keluarganya setiap pagi hari. Setelah siap sarapan, Bimo berpikir nih tentang kewajiban dan haknya yang berkaitan dengan makanan. Nah, jadi Bimo ini setelah makan dengan keluarganya, setelah sarapan pagi, dia berpikir, apa-apa saja sih haknya yang berkaitan tentang maksudnya apa-apa saja sih kewajiban dan haknya yang berkaitan tentang makanan. Nah, di situ juga ada sebuah soal, yaitu bantulah Bimo memilih mana yang kewajiban dan hak. Kemudian ada kotaknya dan anak-anak bisa isi kotak tersebut, tinggal menentukan mana kewajiban dan mana hak. Arti tadi kan sudah ibu jelaskan tentang hak dan tentang kewajiban. Nah, jadi ibu harap kalian sudah paham mana yang hak dan mana yang kewajiban. Di situ hanya terdapat 6 poin saja ya, Nak. Kemudian di bawahnya pada bagian ayo mencoba, di situ ada sebuah pernyataan. Kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Ceritakanlah. Nah, apakah anak-anak sudah pernah mengalami atau sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan yang kalian alami di rumah? Kalau misalkan kalian pernah, bisa diceritakan di dalam tempat yang sudah disediakan pada buku ya, Nak. Nah, kemudian pada bagian ayo menulis, di situ ada sebuah kalimat yaitu atau sebuah paragraf yang berisi pertanyaan juga. Sebelum tidur, maksud ibu sebelum tidur, Bimo selalu merutinkan diri membaca buku selama 1 jam. Setelah membaca buku, Bimo pergi tidur karena Bimo memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Nah, tadi kan sudah ibu jelasin, karena kita harus beristirahat yang cukup. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentunya mengapa beristirahat itu sangat penting. Kemudian di bawahnya yang terakhir, ayo bercerita. Nah, di sini ibu minta kalian untuk bercerita tentang ini. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apakah akibatnya? Pasti kalian juga pernah kan yang namanya tidak tidur pada malam hari ataupun tidurnya ini
begadang gitu. Nah, kalau misalkan kalian pernah, itu bisa diceritain bagaimana sih rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak. Terus sampaikan juga manfaat tidur malam itu apa. Nah, di sini ibu juga mempunyai contoh kalau misalkan kita tidak tidur di malam hari ataupun kita tidak beristirahat yang cukup. Nah, pasti kalau kita melakukan hal tersebut pastinya ada akibatnya, karena di sini ada contoh anak yang tertidur karena dia tidak tidur malam. Nah, sehingga dia tidak fokus untuk belajar. Di sini gurunya sedang menerangin anak-anak tersebut, tetapi dia tertidur. Apakah itu merupakan perilaku yang baik? Tentunya tidak. Jadi kita harus tidur di malam hari dan tidak boleh sampai tidak tidur, karena beristirahat pada malam hari itu sangat penting. Nah, jadi hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan ke kalian, dan sekian mata pelajaran pada pagi. Nah, sekian mata pelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.